Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Torto. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan menonton video ini. Tanpa kalian, channel ini gak akan bisa berkembang teman-teman. Jadi saya mohon support dan dukungannya ya dengan cara klik like, comment, share, and subscribe ya, agar saya makin semangat membagikan ilmu-ilmu seputar Torto maupun Turtle teman-teman. Nah, di video kali ini saya itu mau membagikan informasi ya, kenapa kura-kura itu mati. Padahal misalkan dia itu masih baby ataupun remaja, jadi dia itu bisa mati karena beberapa faktor. Nah, di video kali ini saya itu udah menyimpulkan beberapa faktor yang didapat dari pengalaman saya sendiri, sharing-sharing sesama kiper, dan melihat kasus-kasus kura-kura mati di beberapa komunitas kura-kura. Kenapa kura-kura itu bisa mati? Saya tanyain kenapa kura-kura bisa mati, dan dia jawab bla 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 banyak. Jadi saya bisa menyimpulkan kenapa kura-kura itu bisa mati. Nah, sebenarnya ada 3 faktor aja ya yang menyebabkan kura-kura itu mati. Nah, 3 faktor ini akan merujuk pada suatu kesimpulan kenapa kura-kura itu bisa mati. Jadi 3 faktor tersebut akan merujuk pada suatu kesimpulan yang menyebabkan kura-kura itu bisa mati. Nah, buat teman-teman yang penasaran penyebab apa saja yang membuat kura-kura itu bisa mati padahal rentang umurnya masih panjang, dia masih baby, ya kalau misalkan dia mati karena emang udah takdirnya atau memang udah sampai batas umur maksimalnya, itu wajar sih. Nah, ini kasus ini kenapa kura-kura itu mati pada saat baby ataupun remaja ataupun dewasa ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran, tonton terus ya video ini sampai habis. Nah, faktor yang pertama itu kalian itu salah beli teman-teman. Jadi kalian itu beli kura-kura yang sakit. Nah, untuk transaksi jual beli kura-kura itu ada 2 jenis ya. Yang pertama itu transaksi online dan juga transaksi offline teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama dulu ya, yang transaksi online. Jadi untuk teman-teman yang mau transaksi online itu harus berhati-hati ya dalam melakukan transaksi online, dan saya sarankan menggunakan Rekber teman-teman atau rekening bersama. Nah, saya ingin sedikit menceritakan pengalaman teman saya ya. Dulu dia pernah beli kura-kura dan saat itu dia juga masih newbie ataupun pemula. Jadi dia waktu itu beli kura-kura di seller A, saya sebut saja seller A ya. Jadi dia itu beli kura-kura dan mempercayakan sepenuhnya kepada seller ini. Bang, tolong pilihin dong kura-kura yang sehat, yang mantap, yang rawatan VIP, dan lain-lain lah, banyak lah permintaannya. Jadi si seller ini pilihin lah kura-kura. Dan setelah disimpulkan, dia oke bang, gini, beli yang ini aja nggak apa-apa. Mantap kan bang? Mantap katanya. Oke, setelah dia beli, dan ternyata beberapa hari kemudian, sekitar 2 atau 3 hari, kura-kura itu mati. Nah, saya tanya, saya tanya ke teman saya, kamu itu udah ngerawatnya udah bener belum? Udah nih, bener gini, saya udah nonton YouTube gini. Nah, pas pertama sampai dia gimana? Sehat nggak? Ya katanya nggak terlalu sih, ya dia lemes, terus nggak mau makan selama beberapa hari, masih lemes juga, masih nggak mau makan. Nah, jadi saya simpulkan ya, oh mungkin ini salah dalam pembeliannya, jadi dia itu beli kura-kura yang sakit, ya kan begitu. Walaupun banyak di luar sana seller-seller yang recommended ya, penjual-penjual yang recommended, yang ngasih menjamin kepuasan pelanggannya, ataupun memberikan ya misalkan memberikan kepastian lah, dijamin nih kura-kuranya sehat karena saya ngerawatnya gini. Jadi banyak juga ya seller-seller yang baik kayak gitu. Jadi dia itu lebih mementingkan reputasi daripada ya keuntungan yang kayak saya ceritain yang tadi. Dia jadi lebih baik kura-kura ini saya jual daripada mati kan di tangan saya, rugi kan, nggak ada untungnya. Kalau dia jual kan dapat duit. Jadi banyak juga seller-seller yang gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada seller-seller yang seperti si A tadi, dia seller-seller nakal. Jadi yaitu memberikan kura-kura yang sakit dengan tujuan mendapatkan keuntungan daripada menjaga reputasi. Nah, untuk yang kedua itu transaksi offline ya.
Jadi transaksi offline itu kita datang ke tempatnya langsung. Jadi kita itu datang ke tempatnya langsung, dan juga kita itu akhirnya salah beli, teman-teman. Salah beli kenapa? Kita itu nggak tahu cara memilih kura-kura yang sehat itu gimana. Kita itu asal pilih aja, oh yang ini yang sehat nih kayaknya, aktif. Padahal kita itu nggak teliti gimana memilih kura-kura itu yang sehat. Misalkan, oh di bagian ekornya itu kita nggak lihat tuh. Di bagian ekornya itu ternyata ada bintik-bintik jamur, baru mau mulai berjamur. Nah itu kan kita nggak tahu, jadi salah beli. Jadi kita itu salah beli, walaupun belinya offline ya bagus-bagus. Misalkan kalian itu belinya offline tapi kalian itu pinter milihnya, itu lebih bagus, teman-teman. Nah untuk yang keduanya itu kurangnya informasi ya. Ini berkaitan dengan yang pertama tadi, kurangnya informasi dalam memilih kura-kura yang sehat. Jadi kita itu sebelum mau beli itu ya nggak baca dulu lah, nggak baca di literatur, nggak nonton YouTube ataupun sharing-sharing di komunitas cara milih kura-kura yang sehat itu gimana ya. Jadi akhirnya kita itu salah beli. Itu yang penjabaran yang kedua ya. Penjabaran yang terakhir itu, nah kita ini gimana ya, ya kita ini kurang teliti dalam memilih. Jadi kita itu nggak lihat ciri-ciri kura-kura itu sakit ya, kita itu nggak teliti ya. Jadi ya gitulah. Jadi akhirnya kita milih kura-kura yang sakit. Jadi ketiga penjabaran ini saling berkaitan ya antara satu sama lain. Yang pertama itu salah beli, kalian itu belinya salah walaupun offline dan juga online. Yang kedua itu kalian kurangnya informasi dalam memilih kura-kura, dan yang terakhir itu kalian itu kurang teliti dalam membeli. Oke, yang kedua itu kalian itu melakukan perawatan yang salah, teman-teman. Jadi setelah teman-teman itu beli dan pelihara kura-kura, kalian itu nggak tahu ataupun salah dalam merawatnya. Atau juga kalian itu menerima informasi yang salah ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sharing-sharing di komunitas ataupun dimanapun, ya kalian itu pinter-pinter lah cari informasi yang benar, teman-teman. Jangan sampai menerima informasi yang salah ya. Nah buat newbie ataupun pemula yang baru pelihara kura-kura, saya sarankan ya sebaiknya cari dulu lah informasi selengkap-lengkapnya tentang kura-kura yang kalian beli itu, mulai dari perawatannya, cara memilihnya, harganya, dan lain-lain lah. Pokoknya cari informasi selengkap-lengkapnya, dan juga bisa tanya kepada teman-teman yang lebih dahulu peliharanya. Misalkan dia udah lama sih peliharanya, misalkan udah sekitar 2 tahun, berapa bulan gitu kan, misalkan 5 bulan ataupun dan lain-lain lah. Pokoknya berapapun jangka waktunya, pokoknya kalian tanya aja kepada teman-teman yang lebih dahulu peliharanya. Jadi kalian itu nggak salah cara dalam merawatnya. Misalkan ini perawatan kura-kura ini gimana, pagi-paginya diapain misalkan, terus untuk kandangnya setiap hari gimana, makanannya gimana, kan bisa ditanya itu. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang baru pelihara ya cari informasi dan tanyalah selengkap-lengkapnya. Nggak ada ruginya kok kita bertanya. Dan juga buat yang membagikan informasi itu lebih baik kan. Ilmu itu nggak bagus juga sih kalau dipendam sendiri dalam diri. Lebih baik dibagikan, bisa bermanfaat buat orang lain. Nah contoh perawatan yang salah gimana? Misalkan kalian itu nggak pernah jemur misalkan kura-kura darat ataupun kura-kura air ya. Nggak pernah jemur kura-kura, nggak butuh ya sinar matahari. Jadi itu salah banget, teman-teman. Ya syukur-syukur misalkan kalian itu nggak pernah ataupun jarang jemur, kalian itu punya lampu UVA dan UVB ya. Jadi bisa menggantikan panas dan juga vitamin dari sinar matahari. Itu syukur-syukur sih punya. Lebih bagus kalau kalian misalkan jarang jemurnya, kalian gantikan itu. Tapi lebih baik yang alami ya, teman-teman. Nah misalkan yang kedua itu kalian itu jarang ngebersihin kandangnya. Misalkan ya ada sharing-sharing temen kan, oh bersihin kandang kura-kura ini ya cukup seminggu sekali aja. Ya nggak taunya kura-kura kalian itu jamuran, kena pneumonia ataupun kena sel root, kan banyak itu dampaknya. Nah contoh yang selanjutnya nih, kura-kura darat. Misalkan kalian pelihara kura-kura darat ya. Oh, kura-kura darat itu nggak perlu direndam karena dia hidupnya di darat. Ya makhluk hidup itu butuh air. Nah, jangan kalian pikir kura-kura darat itu nggak perlu minum. Jadi makhluk hidup itu perlu air ya teman-teman.
Nah selanjutnya misalkan salah perawatan yang lainnya apa ya, misalkan ya kalian itu jemurnya kelamaan dan nggak diawasin juga ya. Untuk jemur kura-kura itu jangan terlalu lama ya. Menurut saya durasi 10-15 menit itu udah cukup, jangan terlalu lama. Kalau misalkan dia terlalu lama, dia bisa dehidrasi parah, overheat, dan akhirnya bisa mati juga, kan bahaya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang jemur ya perhatiinlah durasinya, kasih dia tempat yang teduh. Misalkan dia udah mulai kepanasan kan dia bakalan neduh. Terus untuk jemur juga perlu diawasin ya, karena kita nggak tahu, misalkan kalian lagi jemur, kalian tinggal diserang oleh predator misalnya seperti kucing, tikus, anjing, kan itu bahaya, bisa menyebabkan kematian juga teman-teman. Nah itu yang kedua ya, faktor yang kedua yaitu perawatan yang salah. Oke, yang ketiga itu kurangnya niat. Jadi kalian itu merawat kura-kura itu nggak sepenuh hati. Nah kurangnya niat ini mempunyai beberapa penjabaran ya, seperti yang nomor 1 tadi. Penjabaran yang pertama itu malas merawat. Jadi malas merawat ini contohnya ya, kalian itu nggak pernah jemur ataupun jarang banget jemur. Karena ya kura-kura ya nggak perlu dijemur mungkin pikirnya kan. Nah terus yang contoh yang kedua itu nggak pernah ataupun jarang ngebersihin kandangnya. Misalkan teman-teman ada yang menerima informasi salah ya, bersihin kandang itu seminggu sekali ataupun 5 hari sekali. Padahal untuk yang kandang indoor dan nggak pakai filter itu cepet banget loh kotornya. Saya aja nggak pakai filter ini buat kandang kura-kura air, nggak pakai filter. Ya saya itu setiap pagi ganti airnya, bersihin kandangnya. Ataupun juga misalkan dia makan pagi nih, sorenya udah kotor, saya ganti lagi airnya. Ya buat pelihara indoor cukup repot ya. Jadi kalian itu harus niat sepenuh hati, jangan ya setengah-setengah lah peliharanya. Terus untuk kura-kura darat misalkan substratnya nggak pernah diganti, nah itu bahaya juga, bisa tumbuh virus, bakteri, dan juga jamur teman-teman, bahaya kan. Terus contoh selanjutnya, kalian itu males jemur. Kura-kura itu nggak perlu dijemur, inilah mungkin jemurnya ya seminggu sekali mungkin kan, ataupun sebulan sekali. Kan itu nggak bagus teman-teman, karena kura-kura itu sangat membutuhkan sinar matahari, mulai dari panasnya hingga vitaminnya. Jadi buat kalian itu yang jemur itu rajin-rajinnya dijemur, dan juga diawasin teman-teman, jangan terlalu lama juga dijemur, kan bisa berakibat fatal seperti yang saya jelaskan di faktor yang kedua tadi. Terus selanjutnya itu ya malas ngasih makan. Kasih makannya itu seminggu sekali aja, 5 hari sekali aja. Kan kasihan teman-teman, dia itu kelaparan, perlu dikasih makan juga teman-teman. Dan juga perhatiinlah makanan yang terbaik buat dia, ataupun kasih dia vitamin kayak, atau ya perawatan tambahan lah supaya kura-kura kalian itu sehat. Contoh yang selanjutnya itu kalian itu males cek kesehatannya, seperti yang saya jelaskan ya di video suka duka itu. Jadi saya itu belajar dari pengalaman saya sendiri. Untuk cek kesehatan itu sangat penting ya, karena ya kita itu bisa tahu kondisi kura-kura kita. Lebih baik mencegah ya, sebelum dia lebih parah dan fatalnya bisa mati. Kita itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi mencegah dia itu biar nggak parah banget. Misalkan baru timbul gejala nih, misalkan gejalanya udah berkurang nafsu makannya, misalkan kan dia berkurang nafsu makan, ya kenapa ini ya, jangan cuek-cuek aja teman-teman. Misalkan kura-kura itu nggak mau makan, sehari nggak mau makan, 2 hari nggak mau makan, lemes, matanya merem terus, jangan cuek-cuek aja teman-teman, dia itu tandanya lagi sakit. Jadi kalian itu kenalilah tanda-tanda kura-kura yang sakit. Jadi sebelum dia itu lebih parah, kalian itu obatin lah. Banyak kok informasi di YouTube ataupun komunitas yang membagikan pengalamannya masing-masing ya, bagaimana cara menangani penyakit kura-kura. Misalkan penyakitnya jamur, itu kan setiap kiper mempunyai cara masing-masing. Jadi buat kalian yang males, udahlah jangan males-males teman-teman, karena si kura-kura itu kan makhluk hidup, dia juga ya punya hak untuk hidup lah. Kalau kalian itu nggak mau ngerawatnya dengan benar, ya mending
kalian titipin kayak, atau kalian kasih ke teman kalian yang lebih rajin ataupun ya lebih telaten lah dalam merawat kura-kura. Kasihan teman-teman, kalau misalkan kita nggak pernah kasih makan, nggak pernah jemur, nggak pernah bersihin, terus ya kasihan banget teman-teman. Terus penjabaran yang kedua itu cuman ikut-ikutan. Nah kan sekarang lagi trending nih, untuk pelihara kura-kura darat. Banyak nih sekarang artis-artis yang mulai tertarik ya pelihara kura-kura darat. Oh lagi trending nih pelihara kura-kura darat, saya mau pelihara kura-kura darat. Tapi kalian itu nggak sepenuh hati ya, nggak sepenuh hati dalam merawatnya. Kalian cuma pengen ikut trendingnya aja. Jangan gitu teman-teman. Kasihan teman-teman kura-kuranya kalau nggak dirawat dengan benar. Dan yang kedua itu dan yang kedua lagi, yang ketiga ya. Jadi yang ketiga itu bosenan. Jadi yang kedua dan ketiga ini ya hampir berhubungan lah. Jadi kalian itu semangat peliharanya itu pada saat ya awal baru beli aja. Kalian itu semangat peliharanya. Ya kalian rawatnya rajin banget. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, seminggu pertama, mulai masuk minggu kedua kalian itu males-malesan. Sehari nggak dijemur, nggak apa-apa. Jemurnya 3 hari sekali, udah mulai menurun. Kemarin setiap hari dijemur. Jadi kalian itu jangan bosenan ya. Kalau misalkan kalian itu bosen, ya udah kalian itu mending dijual aja ataupun dihibain lah. Kalau misalkan kalian baik itu dihibain aja lah ke teman kalian yang pengen pelihara kura-kura dan rajin juga. Mending dihibain daripada kalian itu bosenan, akhirnya nggak terawat dan akhirnya mati kan, kasihan teman-teman. Nah terus penjabaran yang terakhir itu nggak pernah diawasin. Jadi kura-kura kalian itu di kandang nggak pernah diawasin. Misalkan kura-kura air nih, kura-kura air kalian itu kebalik misalnya nih, masih baby kebalik, nggak bisa ngebalikin dirinya. Ya fatal juga teman-teman, bisa mati kalau misalkan kura-kura itu lama kebalik kayak gitu. Dia kebalik kayak gitunya lama dan nggak bisa balik lagi seperti semula, bisa mati teman-teman. Dan misalkan kalian itu pelihara kura darat ya, misalkan kura darat yang outdoor, dia kebalik, habis kebalik kejemur lagi di bawah sinar matahari, aduh fatal banget teman-teman, bisa mati. Dan faktanya itu untuk kura-kura darat itu misalkan dia kebalik, dia itu sangat susah untuk membalikan dirinya lagi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pelihara kura-kura selalu diawasin ya. Nah dari ketiga faktor itu akan merujuk kepada suatu kesimpulan kenapa kura-kura kalian itu mati, yaitu karena sakit. Jadi kura-kura kalian itu karena sakit. Ini berbeda ya hubungannya, misalkan emang karena ajalnya atau diserang predator, misalkan diserang kucing, anjing, ataupun tikus, itu beda kasusnya. Jadi untuk yang kasus kura-kura sakit ini sangat umum dan banyak ya dijumpai. Misalkan teman-teman komunitas itu banyak yang menanyakan, "Bang, cara pengobatan kura-kura yang sakit begini gimana, begitu gimana?" Dan banyak sekali kasus kura-kura yang sakit. Jadi buat teman-teman yang pelihara kura-kura, ya pelihara benar-benar, rawat dengan sepenuh hati. Ya anggaplah itu bagian dari keluarga kita lah. Jangan anggap itu hanya sekedar hewan peliharaan. Jadi anggaplah seperti keluarga kita sendiri. Jadi kita itu menyayanginya sepenuh hati, merawatnya dengan benar sampai dia gede. Kan menurut saya suatu kebanggaan juga teman-teman. Misalkan kalian itu merawat kura-kura dari baby sampai dengan dia ukuran maksimal, itu suatu kebanggaan banget teman-teman bisa ngerawatnya. Dan juga masih banyak ya sebenarnya faktor lain. Mungkin teman-teman yang punya pendapat ataupun ya pengalaman kenapa kura-kura itu bisa mati, boleh sharing ya di kolom komentar. Saya itu sangat menerima setiap kritik dan komentar dari teman-teman. Jadi berbagi informasi itu lebih baik ya teman-teman. Dan semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Thank you.